Betul. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rokan Hilir. Saya Nursiani. Saya Holik Hairudin. Saya Rosalina Borginting. Saya Rika Wulandara. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, Ibu Nursiani, selamat siang. Siang Ibu Rosa. Baik, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Boleh Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu. Oleh karena itu saya akan melakukan observasi terlebih dahulu, mengajukan beberapa pertanyaan nantinya tentang bagaimana rencana Ibu yang akan melakukan coaching hari ini. Baiklah, Bu Nursiani, ada beberapa hal yang terkait di dalam rubrik penilaian tentang proses observasi ini. Yang pertama adalah Ibu harus memahami bagaimana prinsip seorang coach. Yang kedua, Ibu itu harus bisa menguasai kompetensi inti daripada proses coaching. Dan yang ketiga, Ibu harus menerapkan bagaimana proses alur tirta dalam proses menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach Ibu yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu dalam proses coaching berlangsung. Saya boleh menyampaikan pertanyaan sebelum observasinya dilakukan Bu ya? Boleh Ibu, silakan. Yang pertama, kira-kira Ibu Nursiani kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan di proses percakapan nanti adalah mendengarkan aktif coach saya tentang masalah coach saya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya leluasa mengeluarkan unek-uneknya dan bisa mengatasi masalahnya dengan sendiri. Oke, bagus. Berikutnya secara spesifik kompetensi ini bagian yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Kalau yang saya akan kembangkan di bagian yang mendengarkan aktif, saya akan mendengarkan secara aktif supaya coach saya itu nyaman menyampaikan masalah-masalahnya dan bisa menggali ide-ide yang ada dalam dirinya supaya dia juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya, begitu Bu. Oke, baik. Indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan ini nanti akan di topik yang mana? Saya akan menggunakan alur tirta dengan baik sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sesuai alurnya Bu. Oke. Dan saya juga akan dapat menggali ide-ide coach saya secara baik dengan cara mendengarkan yang baik supaya dia nyaman berada dalam melaksanakan coaching dengan saya. Oke. Baiklah Bu Nursiani, selamat menjalankan coaching terhadap coachingnya, semoga berhasil. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Mokalik. Waalaikumsalam Bu. Siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma ada yang mengganjal di hati saya nih Bu. Kira-kira apa yang mengganjal di hati Bapak ini sehingga kayaknya depan Bapak ini risau? Saya ingin sharing sama Ibu sedikit Bu tentang permasalahan di kelas yang saya ampuh Bu. Menurut saya apa yang telah saya lakukan dalam proses belajar mengajar itu sudah maksimal dan yang terbaik. Jadi menurut penjelasan yang saya buat di sekolah itu pun sudah cukup wow gitu Bu. Jadi saya itu kok gimana ya, di kelas itu kok masih ada yang kurang mengerti gitu tentang pelajaran Bu. Kalau saya boleh tahu Bapak ngajar kelas berapa sih? Kelas 5 Bu. Kelas 5 ya. Iya Bu. Kira-kira kalau menurut Bapak ini apa yang membuat murid Bapak ini tidak antusias atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tentang pelajaran Bapak? Nah, kalau saya perhatikan di kelas itu Bu ya, saya sudah memaparkan materi itu dengan metode yang
saya pakai adalah materi secara lisan, kemudian penyampaian. Namun siswa itu juga ada yang setelah saya buat seperti itu masih ada yang kelelahan, kemudian masih ada yang mengantuk, kemudian masih ada yang siswa itu ya tidur-tiduran di kelas, seperti kepalanya itu di atas meja. Jadi saya itu seringkali terhambat dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Padahal sudah saya peringatkan berkali-kali, saya tegur, bahkan saya sempat mengulangi pembelajaran itu supaya murid itu kembali mengingat materi yang saya paparkan tadi, Bu. Jadi kemudian keesokan harinya pun saya sudah mengulang lagi pembelajaran, ya tohnya juga ya kurang maksimal, Bu. Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah memaparkannya. Menurut saya pada waktu belajar Bapak itu apakah di waktu-waktu yang rawan atau jam-jam terakhir gitu Pak. Jadi suasananya itu kan memang konsisten untuk ngantuk gitu. Iya Pak. Atau mungkin itu jam-jam rawan gitu Pak? Iya, Bu, selama ini saya sudah berusaha dan semaksimal mungkin dengan metode pembelajaran dengan membuat konsep PPT seperti PowerPoint itu, Bu, serta buku pendamping ataupun pendukung, dan saya pun sudah berkoordinasi kepada bendahara untuk menambahkan buku tersebut, sehingga saya rasa dengan mereka memegang buku itu sudah bisa membaca di rumah, sehingga siswa tersebut di kelas sudah bisa menerima pembelajaran dari saya, dan kemasan yang saya buat pun sudah begitu wow gitu kan, Bu. Jadi namun buku tersebut sudah dipegang oleh siswa, tidak dibaca di rumah, Bu. Jadi nggak ada yang menyantol lagi tuh, Bu, di pikiran mereka semuanya. Jadi sebetulnya sebagian materi itu sudah saya bagikan di grup juga, Bu. Di sini kita bisa mendapatkan titik permasalahannya Bapak. Setelah kita identifikasi, berarti di sini bukan hanya motivasi saja yang kurang Pak, tapi media pembelajaran juga saya rasa masih kurang gitu Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira menurut Bapak selain dari buku untuk dapat menambah semangat dan menarik siswa itu apa sih Pak? Setelah saya amati dan saya cermati, media buku itu kayaknya kurang mendukung, kemudian bukannya dibaca, nantinya malahan jadi pajangan, Bu. Malahan jadi pajang seperti buku itu sebagai formalitas belaka. Jadi saya tidak berpengaruh besar bagi buku itu, Bu. Dan sepertinya saya harus membawa pengaruh besar itu dalam pembelajaran yang bisa saya modif, yang lebih kreatif lagi secara interaktif, supaya lebih semangat lagi mereka itu belajarnya, Bu, bisa termotivasi. Bisa saya membuat seperti pembelajaran seperti Canva yang berisikan tentang pembelajaran menarik. Jadi kan biasanya kelas 5 itu kan suka mengedit-ngedit, Bu, jadi mereka itu pun bisa menginspirasi tentang pelajaran itu dari situ, Bu. Jadi kita kasih barengi dengan game-game, quiz-quiz, ice breaking, Bu. Jadi jam-jam rawan itu penting, Bu, seperti itu untuk diberi yang namanya penyegaran. Jadi seperti itulah, Bu, rencana saya, Bu. Betul sekali itu Pak ya. Itu bisa menjadi ide yang menarik Pak untuk dibuat dan dieksplorasikan lagi kepada mereka. Kemudian pembuatan PPT-nya itu diganti aja dengan Canva ya Pak ya, tadi yang seperti Bapak bilang tadi. Dan nanti disisipkan seperti game atau kuis permainan seperti yang Bapak paparkan tadi. Menarik juga itu loh Pak, sangat menarik malah. Pasti seru itu Pak, keren. Di sini pemaparan Bapak tadi bisa Bapak langsung jalankan aja itu Pak. Apa kira-kira solusi yang akan dihasilkan dan tawarkan untuk mengatasi pembelajaran yang kurang menarik tadi Pak? Ternyata faktor dari penyebab itu banyak sih, Bu. Tidak hanya kurang motivasi, kurang antusias anak-anak, itu permasalahan-permasalahan tersebut harus saya kemas kembali, Bu. Jadi saya berkaca kembali kepada diri saya sendiri. Mungkin dengan pembelajaran saya itu mungkin saya kira ada yang kurang. Jadi menurut saya itu ya, sebelum ini mungkin saya udah maksimal, ternyata ya hasilnya ya kurang ada yang nyantol pada pikiran mereka, Bu. Gitu loh, Bu. Jadi
nanti saya akan memasukkan aplikasi Word Wall. Tidak hanya kurang dari motivasi di dalam itu, kemudian saya barengi dengan game yang saya bilang Bu. Kemudian ada speaking, kemudian nanti ada seperti motivasi, inspirasi. Jadi dari motivasi itu nanti muncul ide-ide itu supaya mereka nanti yang kedepannya sukses Bu. Luar biasa sekali Pak. Sepertinya Bapak bisa mengatasinya itu permasalahan Bapak sendiri kok. Bapak punya ide-ide yang cemerlang untuk mengatasi itu. Iya Bu. Ya Pak. Iya Bu. Tanpa Bapak sadari, Bapak bisa mengupas tentang masalah Bapak sendiri dengan bercerita dengan saya. Untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan dan juga membantu Bapak dalam menjalankan komitmen itu Pak? Dari permasalahan tadi sebetulnya ada solusi ya Bu ya. Namun dalam menjalankan kegiatan tersebut saya tidak bisa bergerak sendiri itu Bu. Saya harus ada dukungan dari diri saya, yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta seluruh warga sekolah Bu. Betul sekali Pak. Sekarang sudah tampak pencerahan atau solusinya kan Pak? Iya. Nah, gimana nih perasaan Bapak sekarang? Sudah mengungkapkan perasaan Bapak di coaching model Tirta ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sekarang ya sudah lega. Ternyata dengan adanya coaching ini, ide-ide ataupun solusi itu muncul di pikiran saya Bu. Jadi terima kasih Bu atas paparannya ataupun penjelasan dari Ibu Bu. Iya, sama-sama Pak. Dengan Bapak sendiri seperti ini juga menambah pengetahuan saya tentang mengatasi suatu masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dengan saya ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak, saya akhiri coaching ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baiklah Bu Nursiani, kegiatan coachingnya sudah selesai. Sudah Bu, alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan, sungguh luar biasa. Terima kasih Bu. Begitulah kita di dalam suatu kegiatan atau dalam suatu sekolah ketika melakukan coaching, hendaklah dengan hati yang tulus untuk menolong sahabat-sahabat rekan-rekan sejawat kita. Namun setelah kegiatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, menurut Ibu Nursiani, apakah Ibu sudah melakukan semua indikator pencapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Menurut saya sudah melaksanakan prinsip coaching itu Bu. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan melaksanakan dan melakukan potensi coachingnya Bu. Saya sudah menyampaikan kemitraan dengan rekan sejawat saya supaya setara dan tidak ada ketimpangan, dan proses kreatif dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot supaya menggali potensi dari coach saya, dan juga melaksanakan menggali potensi coach Bu. Berikutnya juga saya sudah melaksanakan kompetensi intinya, yaitu mendengarkan coach saya, meluapkan masalahnya secara aktif, dan satu lagi menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing ide-ide dari coach saya yang terpendam itu supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan tentunya saya melaksanakan kegiatan ini melalui alur Tirta yang sesuai konsep yang kita pelajari itu. Ya, benar sekali. Semua yang Ibu laksanakan tadi benar-benar sudah sesuai dengan prinsip daripada proses coaching yang sudah diharuskan. Iya, terima kasih. Saya punya satu pertanyaan lagi kembali. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang masih kurang dalam diri saya itu adalah kehadiran penuh atau present. Kedepannya saya akan mengembangkan itu lagi dan memfokuskan semua fokus saya kepada coach saya supaya saya lebih baik lagi ke depannya dalam mengcoaching coach saya. Baiklah, hanya itu sajalah yang boleh saya tanyakan untuk kegiatan observasi hari ini.
Terima kasih banyak buat waktunya Ibu Nursiani yang sudah melakukan kegiatan coaching terhadap rekannya. Tetaplah menjadi coaching yang baik terhadap rekan-rekan sejawatnya sehingga kita bermanfaat bagi lingkungan tempat kita mengajar. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Terima Ros. kasih, selamat sore. Sore Bu Ros.